Halo sahabat Pometik. Kali ini kita akan sedikit berbeda dari biasanya ya. Walaupun channel ini berkomitmen untuk membahas tentang sepak bola Indonesia, kita tetap akan membahas yang namanya Piala Dunia. Kenapa? Karena ya tentunya kita masih punya harapan ya. Masih punya harapan bahwa suatu saat nanti kemungkinan timnas Indonesia akan mampu ikut Piala Dunia. Ya kalau kita nggak punya harapan, nggak akan kita bisa meraih mimpi itu. Jadi semua itu memang berawal dari yang namanya harapan dan dari mimpi yang mudah-mudahan dengan usaha yang keras, dukungan dari semua, mimpi itu akan terwujud. Tapi entah di tahun berapa ya. Tapi harapan itu harus kita pegang, oke? Nah, yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan hasil drawing grupnya Piala Dunia yang kemarin baru saja dilakukan di Qatar. Nah, seperti apa hasil drawingnya dan peluang-peluangnya? Yuk kita bahas di Fometic Channel. Nah, Piala Dunia ini kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 21 November ya. Pertandingan pertamanya itu 21 November tahun 2022 sampai finalnya itu kalau nggak salah di tanggal 19 Desember 2022. Jadi kalau ada yang mau plan nonton Piala Dunia, disiapkan jadwalnya dari sekarang. Gue juga lagi ngitung-ngitung ini bisa gak gue kesana gitu. Bisa nggak nih gue nabung apa enggak, ya nggak tahu lah. Siapa tahu channel ini makin membludak dan bisa beliin gue tiket ke sana. Bisa jadi gue berangkat ke sana. Tapi nanti kita lihat lah seperti apa. Karena nggak murah juga soalnya tiket ke sana, walaupun masih sesama Asia ya. Oke, kita masuk ke grup A dulu ya. Jadi grup A itu diisi oleh yang pertama ialah tuan rumah yang pasti Qatar, dan yang kedua adalah Belanda di sini, dan yang ketiga adalah Ekuador, dan yang keempat adalah Senegal. Ya kalau gue melihat kondisinya sepertinya memang kemungkinan besar yang pasti lolos adalah Belanda. Nah, yang satu lagi entah siapa nih. Kalau menurut gue Qatar sebenarnya secara kekuatan walaupun mereka tuan rumah, baru kelihatan sekarang sebenarnya timnas Qatar ya lolos untuk Piala Dunia. Karena sebelumnya nggak pernah gue dengar ada timnas Qatar lolos Piala Dunia. Selalu ada nama Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, Iran, Arab Saudi. Nah, Qatar kalau nggak salah sih belum pernah namanya muncul ya. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin gue salah kali. Tapi mereka kali ini lolos sebagai tuan rumah. Nah, kalau menurut gue kemungkinan besar sih bisa jadi salah satu antara Ekuador dengan Senegal yang akan lolos. Jadi kemungkinan besar lebih ke arah Senegal kalau menurut gue. Jadi kemungkinan besar di grup ini yang lolos adalah Belanda dengan Senegal. Nah, sedangkan di grup B isinya adalah yang pertama adalah Inggris, yang kedua adalah Iran, dan yang ketiga adalah Amerika Serikat, dan yang keempat itu masih di babak playoff sekarang, yaitu antara tiga negara kemungkinan, yaitu Wales, Skotlandia, dan Ukraina. Nah, Ukraina ini kan lagi perang nih, nah nggak tahu nih nanti seperti apa kondisinya. Ya sebenarnya sih tiga-tiganya kuat sini, Wales, Skotlandia, dan Ukraina ya. Dan bisa jadi ya salah satu ini yang lolos juga nih. Makanya kalau menurut gue sih kemungkinan Inggris dan salah satu dari playoff ini yang akan lolos ya. Karena pilihannya antara Wales, Skotlandia, dan Ukraina. Kekuatannya kayaknya lebih di atas dari Iran dan Amerika Serikat. Nah, yang ketiga adalah grup C. Nah, grup C ini terdiri dari yang pertama adalah Argentina, yang kedua adalah Meksiko, yang ketiga adalah Polandia, dan yang keempat adalah Saudi Arabia. Ya kalau melihat dari kekuatan yang pasti Argentina harusnya lolos lah. Masa nggak bisa lolos? Kalau Argentina nggak lolos, kebangetan. Ya, untuk Piala Dunia terus terang gue ngefans sama Argentina dari zamannya Batistuta. Jadi kali ini gue kalau mau prediksi sepertinya gue mencoba untuk tidak subjektif ya mendukung ini. Tapi kalau melihat dari kekuatan memang Argentina sepertinya yang paling terkuat di antara 4 negara ini ya. Nah, yang kedua antara Meksiko, Polandia, dan Saudi Arabia. Kalau gue melihatnya sepertinya Polandia mempunyai kekuatan yang cukup signifikan di sini, dan faktor Lewandowski sangat berpengaruh gitu ketika kemarin Piala Eropa kemarin. Nah, sepertinya mereka udah banyak berbenah nih dari Piala Eropa kemarin ya. Kemungkinan besar sih Polandia bisa mengatasi Meksiko dan juga Saudi Arabia. Jadi kemungkinan yang lolos adalah Argentina dan Polandia. Nah, yang keempat adalah grup D. Grup D ini ada Prancis yang pertama, yang kedua adalah Denmark, dan yang ketiga adalah Tunisia, dan yang keempat masih belum ditentukan juga, masih playoff juga, yaitu antara Uni Emirat Arab, Australia, dan Peru. Nah, ini nggak tahu nih antara Uni Emirat Arab, Australia, dan Peru. Sepertinya kemungkinan yang lolos juga masih 50-50 lah kalau menurut kami. Jadi sepertinya agak susah untuk ditebak. Nah,
Tapi kalau menurut kami yang lolos dari grup D ini kemungkinan besar adalah Prancis. Itu sudah pasti karena sebagai juara bertahan dan secara kekuatan pun Prancis sangat luar biasa sekali kalau menurut kami. Nah, yang kedua adalah Denmark ya. Kalau Denmark kemarin melihat Piala Eropa kemarin, benar-benar meledak-meledak seperti tim dinamit ya. Schmeichel sangat berpengaruh, terus backnya juga luar biasa, disiplin depannya juga luar biasa juga. Nah, sepertinya kemungkinan besar sih kalau menurut kami di grup D ini yang lolos adalah Prancis melawan Denmark. Nah, sedangkan di grup E itu terdiri dari yang pertama adalah Jerman, yang kedua adalah Jepang, yang ketiga adalah Spanyol, yang keempat adalah antara Costa Rica atau New Zealand. Nah, kalau melihat dari kekuatan ini, sepertinya memang Jepang akan susah ya berhadapan dengan Jerman dan juga berhadapan dengan Spanyol karena secara kekuatan masih agak susah, tapi memang semangatnya pemain Jepang tuh luar biasa ya sebenarnya. Secara mental mereka luar biasa. Ya mungkin sedikit akan memberikan perlawanan, tapi sepertinya masih kemungkinan yang unggul adalah Jerman dan Spanyol yang akan lolos dari grup ini. Nah, cuman nggak tahu nih siapa yang juara grup, apakah Spanyol ataukah Jerman. Karena Jerman biasanya sedikit telat panas ya. Jadi bisa jadi di babak ini mungkin yang juara grup adalah Spanyol, tapi nggak tahu nih selanjutnya seperti apa. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, nah masuk yang ke grup F. Nah, di grup F ini terdiri dari yang pertama adalah Belgia, yang kedua adalah Kanada, yang ketiga ada Kroasia, yang keempat adalah Maroko. Belgia ini kalau nggak salah sampai sekarang masih menduduki peringkat pertama FIFA ya secara poin ya. Nah, sedangkan ada juga Kroasia yang kemarin sebagai runner up Piala Dunia. Nah, tapi sepertinya memang Kroasia juga sudah sedikit menurun karena sudah banyak pemainnya yang tidak terlibat ketika Piala Dunia kemarin, dan tapi secara tim sih masih oke sih kalau menurut kami. Jadi yang kemungkinan besar akan lolos dari grup ini adalah Belgia dan Kroasia. Kanada dan Maroko kayaknya perlu belajar lebih banyak lagi lah. Oke, nah di grup G ini adalah isinya Brazil, Kamerun, Serbia, dan Switzerland. Nah, kalau Brazil kayaknya udah jelas kemungkinan akan lolos dari grup ini. Agak susah lah kalau Brazil nggak lolos. Kebangetan banget kalau sampai Brazil nggak lolos ini. Padahal isinya pemainnya luar biasa Brazil ya. Oke, nah antara Kamerun, Serbia, dan Switzerland ini kekuatannya sebenarnya sama kalau menurut gue ya. Agak-agak merata lah, nggak jauh beda kekuatannya mereka. Tapi sepertinya Afrika belum bisa banyak bicara panjang lebar ketika mereka berhadapan dengan tim Eropa sih kalau menurut gua. Jadi kemungkinan besar antara Serbia atau Switzerland. Nah, kalau gua disuruh memilih antara Serbia dengan Switzerland, sebenarnya secara kekuatan Switzerland lebih di atas Serbia, tapi pemainnya sudah mulai tua kayaknya. Jadi itu menjadi satu faktor, tapi kemungkinan Switzerland yang akan lolos lah kalau menurut gua. Oke, kita masuk ke grup terakhir yaitu grup H, yaitu yang pertama adalah Ghana, yang kedua adalah Portugal, yang ketiga adalah Korea Selatan, yang keempat adalah Uruguay. Wih, luar biasa nih grup ini. Grup ini kita bilang sebagai grup neraka, bisa juga. Karena Ghana merupakan kekuatan yang cukup bagus di Afrika ya. Portugal juga kita tahu dengan Cristiano Ronaldo-nya yang saat ini masih berambisi untuk menjuarai Piala Dunia. Karena dia kemarin sudah berhasil menjuarai Piala Eropa, hanya tinggal Piala Dunia yang belum. Nah, yang ketiga Korea Selatan yang kita tahu memang mempunyai histori yang cukup bagus di Piala Dunia. Yang keempat adalah Uruguay. Nah, ini juga berat nih sebenarnya. Yang mana yang lolos? Ya kalau menurut gue sih kemungkinan besar ya antara Portugal dan Uruguay lah. Karena Korea Selatan sepertinya mereka harus butuh keajaiban untuk bisa lolos, dan Ghana pun juga butuh lebih dari keajaiban, mungkin sesuatu yang lain lagi untuk bisa lolos dari grup ini kalau menurut gua. Nah, oke, itu dia hasil drawing Piala Dunia 2022 dan kemungkinan siapa aja yang akan lolos grup. Nah, kalau ngelihat ini sih jalurnya ya kan sebenarnya udah ada jalurnya nih antara grup A, juara grup A, grup B, grup C, dan grup D sampai grup H itu akan jalurnya seperti apa. Nah, kalau gua ngelihat jalurnya ini sih nggak tahu ya, kok gua ngerasa langsung ketika pembagian grup ini di semalam gua nonton, sepertinya kemungkinan besar sih finalnya antara Argentina melawan Prancis. Jadi juara bertahan melawan Argentina sebagai juara Piala Copa America kemarin. Ya entah kenapa ya gue ngeliatnya seperti itu. Mungkin ada sedikit faktor subjektivitas juga karena gue ngedukung Argentina. Ya tapi secara objektivitas Argentina adalah sebagai juara Piala Copa America kemarin.
Nah, sedangkan juara Piala Eropa kemarin adalah Italia yang nggak lolos dari zona kualifikasi ya. Nah, tapi memang di situ masih ada Inggris ya. Tapi kalau sampai Inggris ketemu sama Argentina, masih subjektivitas, kemungkinan Argentina bisa mengatasi Inggris lah. Ya, tapi kita nggak tahu lah seperti apa nanti, kita lihat, kita bahas lagi nanti kalau sudah mulai pertandingannya. Yang mudah-mudahan sih gue bisa nonton ke sana. Ya, masih berharap supaya ada yang jadi sponsor lah buat membiayain tiket ke sana. Nanti gue tidur di masjid nggak apa-apa lah, tidur di masjid aja gitu. Ya nggak tahu lah seperti apa nanti. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Maju sepak bola Indonesia dan semoga Indonesia bisa ikut Piala Dunia. Indonesia juara.